Termasuk kasus ini pun direspon pula oleh Pemkab atau pemerintah Kabupaten Bandung. Dia menyatakan bahwa akan melaporkan balik para pelapor yang menyeret nama Dadang Supriyatna terhadap atas kasus pencemaran nama baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat PDA Channel. Anda menyaksikan rubrik PDA Politik bersama beritapedia.co.id. Bincang-bincang ringan namun tajam, semoga menjadi wawasan bagi sahabat sekalian. Pemberitaan kali ini datang dari Kabupaten Bandung, di mana Bupati Kabupaten Bandung Dadang Supriyatna atau yang sering disapa Kang DS dilaporkan oleh Paguyuban Pedagang Kaki Lima atas dugaan kasus korupsi Pasar Banjaran. Lantas, apakah memang betul kasus tersebut terjadi atau memang hanya cerita belaka? Kita akan bahas beritanya di beritapedia.co.id. Namun sebelum ke pembahasan, jangan lupa sahabat PDA Channel untuk manfaatkan video ini dengan memberikan masukan di kolom komentar. Dan jangan lupa pula like dan subscribe channel ini agar kami bisa terus memberikan informasi yang update serta bermanfaat bagi sahabat sekalian. Kita langsung ke pemberitaan dikutip dari beritapedia.co.id. Dadang Supriyatna Bupati Bandung kembali dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas dugaan kasus korupsi proyek pembangunan Pasar Banjaran di Kabupaten Bandung. Beritapedia.co.id Bandung, laporan kali ini diajukan oleh Paguyuban Pedagang Kaki Lima atau PKL, korban revitalisasi Pasar Banjaran. Sebelumnya pada 23 Mei 2023, aktivis pemuda Bandung Raya juga telah melaporkan Dadang Supriyatna atas dugaan gratifikasi terkait proyek tersebut. Sahabat PDA Channel, Dadang Supriyatna merupakan Bupati Kabupaten Bandung yang terpilih pada pemilihan umum Bupati Kabupaten Bandung periode 2020-2025. Beliau bersama pasangannya Sahrul Gunawan memenangkan dari 13 kecamatan terpilih yang ada di Kabupaten Bandung. Namun baru-baru ini yang dihebohkan oleh Paguyuban Pedagang Kaki Lima. Mereka melaporkan bahwa Dadang Supriyatna terlibat dalam kasus proyek pembangunan Pasar Banjaran. Dugaan gratifikasi yang dilaporkan melibatkan penerimaan uang senilai 1M272 juta dari PT Bangun Niaga Perkasa atau BNP. Dadang Supriyatna juga diduga menerima uang tersebut dalam hubungannya dengan kesepakatan investasi Pasar Banjaran, di mana PT BNP berkomitmen menginvestasikan sejumlah 125 miliar untuk merevitalisasi dan mengelola Pasar Banjaran selama 20 tahun. Dugaan yang diterima mengenai kasus proyek Pasar Banjaran tersebut, di mana penerima daripada proyek tersebut adalah PT Bangun Niaga Perkasa atau BNP, dan dia berkomitmen untuk memberikan investasi atas revitalisasi pasar tersebut senilai 125 miliar. Namun penerimaannya diduga ini tidak masuk terhadap kas daerah atau kas Kabupaten Bandung. Dan bahkan PT BNP pula berkomitmen untuk berinvestasi di Pasar Banjaran selama 20 tahun. Laporan ke KPK ini didasarkan oleh adanya poin-poin kerjasama antara Bupati Bandung sebagai pihak pertama dengan PT BNP sebagai pihak yang ditunjuk untuk membangun dan mengelola Pasar Banjaran. Namun dalam pembayaran tahap pertama, uang tersebut tidak diserahkan ke kas daerah, sehingga laporan ini juga mengarah pada isu swastanisasi dan dugaan kasus korupsi. Nah, sahabat PDA Channel, seharusnya PT BNP memberikan pembayaran tahap pertama itu masuk ke dalam kas daerah. Namun, dugaan yang diterima oleh Paguyuban Kaki Lima bahwa kas tersebut tidak mengalir untuk kas daerah,
sebagaimana yang mesti dikelola dengan baik oleh daerah Kabupaten Bandung dan mesti disalurkan pula dengan baik oleh daerah Kabupaten Bandung, terlebih untuk revitalisasi Pasar Banjaran dan penduduk-penduduk yang ada di Banjaran. Paguyuban pedagang kaki lima, korban revitalisasi Pasar Banjaran menyampaikan laporan tersebut ke KPK dengan melampirkan sejumlah bukti, termasuk bukti mengenai AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, bukti putusan pengadilan, serta kesepakatan antara pihak pemerintah daerah dengan PT BNP. Paguyuban pedagang kaki lima yang terlibat di dalam revitalisasi Pasar Banjaran, dia menyampaikan ada beberapa bukti yang memang kuat untuk memasukkan ke dalam kasus tersebut nama Dadang Supriyatna, bahwa buktinya terkait bukti putusan pengadilan serta bukti kesepakatan antara pihak pemerintah daerah dengan PT BNP. Namun perlu kita kaji lebih jauh bahwa bukti tersebut apakah memang masuk ke dalam kategori kasus dugaan korupsi atau bukti tersebut hanyalah dibuat semata-mata. Selain laporan ke KPK, Dadang Supriyatna juga dilaporkan bersama pihak terkait di Pemkab Bandung ke Komnas HAM dan Mabes Polri. Laporan ke Komnas HAM terkait intimidasi dan kekerasan yang dialami oleh pedagang kaki lima selama tahapan revitalisasi Pasar Banjaran. Sementara laporan ke Mabes Polri menyangkut dugaan kebocoran putusan PT UN Bandung terkait gugatan pedagang dalam proses revitalisasi pasar. Setelah kita mengkaji beritanya, ada dua kasus yang melibatkan Kang DS atau Kang Dadang Supriyatna. Di mana kasus yang pertama dugaan kasus korupsi dari proyek revitalisasi tersebut, yang kedua kasus pelanggaran HAM atas analisis mengenai dampak lingkungan yang diterima oleh lingkungan Pasar Banjaran. Nah, para pedagang kaki lima melaporkan Dadang Supriyatna selain ke KPK, juga melaporkan ke Komnas HAM serta melaporkan ke Mabes Polri. Berarti ada 3 kasus yang akan dihadapi oleh Dadang Supriyatna. Pernyataan tersebut direspon oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disdagin Kabupaten Bandung. Diki Anugrah membantah bahwa Pemkab Bandung sudah tahu lebih dulu putusan PT UN Bandung terkait Pasar Banjaran. Dia menyatakan bahwa para pihak baru mengetahui putusan tersebut dari ICOD pada 13 Juli 2023. Pernyataan tersebut langsung direspon oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung, di mana membantah bahwa adanya putusan PT UN lebih dulu diterima oleh Pemkab Bandung. Karena menurut Menteri atau menurut Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung, pihaknya itu sama-sama mengetahui putusan tersebut pada 13 Juli 2023. Termasuk kasus ini pun direspon pula oleh Pemkab atau pemerintah Kabupaten Bandung. Dia menyatakan bahwa akan melaporkan balik para pelapor yang menyeret nama Dadang Supriyatna terhadap atas kasus pencemaran nama baik, bahwa dugaan tersebut dibantah dengan jelas dan bahwa kasus tersebut ini tidak benar-benar terjadi di Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan kita selaku penduduk di Kabupaten Bandung senantiasa memantau daripada pemerintah-pemerintah daerah yang berjalan, baik terkait proyek-proyek yang berjalan di Kabupaten Bandung ataupun pengelolaan-pengelolaan yang lainnya yang melibatkan masyarakat luas di Kabupaten Bandung. Itu saja untuk pemberitaan kali ini. Semoga menjadi wawasan bagi sahabat sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.